Ada JK punyanya komandan dari Temanggung, dari Wonosobo ding, dari Wonosobo. Mobil ini nggak pernah dipakai awalnya karena beliau merasa nggak nyaman mobilnya, karena setup awalnya shockbreaker semua per standar, bannya ring 20, bannya 33 gitu MT. Wis pasti nggak enak kalau jika pasang ring 20 itu wis mesti ora enak lah gitu lah. Akan enak tapi banyak sekali yang dirubah. Walau udah banyak, kalau diganti ring 17 selain keren dia pasti lebih nyaman dan lebih enteng gitu. Jadi jangan pasang ring 20, nggak nyaman. Pengorbanan kenyamanannya terlalu jauh untuk JK kalau dipasang ring 20, beda dengan Land Cruiser. Karena beliau pindah tugas ke Jakarta, akhirnya mobil ini mau dipakai di sana gitu loh, dipakai ke Jakarta Bandung, karena sekolah lagi di sana. Terus tuntutannya adalah mobilnya ya dibikin lebih keren, terus suspensinya yang penting harus nyaman gitu, harus jauh lebih nyaman daripada standarnya JK. Tapi banyak maunya 35. Karena kadang-kadang di kondisi tertentu, misal di kondisi banjir, diajak off-road tipis-tipis, itu masih proper. Tapi dipakai untuk jalan rayanya, untuk daily activity-nya juga oke, nggak begitu capek dan suspensinya nyaman gitu kan. Makanya kita modifikasi beberapa. Salah satunya adalah dari eksterior dulu. Modifikasinya itu adalah bumper depan, bumper belakang pakai anniversary, terus pasang winch Warren VR Evo 8 plasma, terus pasang lampu steady, lampunya keren, steady X Pro. Ini lampu yang harganya relatif oke, tapi kualitasnya bagus banget. Harganya mungkin di separuhnya harga HRB, Solis gitu, tapi lumens, terus fokusnya, keterangannya, durability-nya itu nggak kalah sama HRB. Itu steady X Pro. Terus LED barnya punyanya Rigid. Rigid itu sudah paling bagus. Ini ada ininya, ada backlightnya, ada DRL-nya. Jadi udahlah, LED bar paling bagus itu. Bracketnya kita bikin sendiri dari Metalcraft. Udah selesai, terus tambahan belakang itu tambah tire hanger dari Teraflex, karena memang kalau udah pasang ban 35, pintu standarnya itu kan nggak kuat, engselnya lama-lama turun kan. Akhirnya diganti punyanya Teraflex, terus pasang lampu belakang Rigid Cheese yang ada 5 mode itu. Ya udah keren banget itu, udah paling bener. Nah, karena ada penambahan bobot dan beliau pengen ban 35, terus peleknya juga kita kasih KMC XD ya. KMC XD yang XD series yang original, non beadlock, karena dipakai untuk ngebut gitu loh, untuk jalan raya biar balance. Akhirnya kita pilihin bannya Maxxis Rider AT. Ini ban enak banget. Udahlah, cobain dipasang di beberapa mobil Hilux lah, dipasang di Land Cruiser enak banget. Mungkin performanya mirip-mirip dengan BF Goodrich AT, cuman harganya separuh harganya. Dan ini lebih awet. Di luar negeri banyak sekali dipakai untuk overlanding. Mereka rata-rata pakai ini, makanya ini kita rekomendasikan pakai ban ini. Sudah selesai, terus urusan suspensi. Pernya pakai Teraflex 3,5 inch. Loadnya yang medium gitu, karena ada penambahan bobot yang tadi. Yang armsetnya pakai Teraflex karena butuh mobil yang tidak goyang-goyang, ganti armset Teraflex. Shockbreaker setirnya pakai Falcon yang 3 mode bisa di setel. Lalu yang istimewa adalah shockbreakernya pakai Davidson. Ini sebenarnya Davidsonnya punyanya JL, karena beliau pengen punya JL, ya udahlah daripada nanti beli shock lagi, pasang Davidson JL aja. Makanya ini Davidsonnya punya JL. Hebatnya Davidson itu punya 3-way suspension, jadi dia punya setelan ribbon, setelan kompresnya ada 2, high speed compress sama low speed compress. Intinya mudah dipahaminya itu, kalau high speed compress itu untuk jalan-jalan apa itu ya, untuk mobil dibilang pressure yang cepat gitu loh. Jadi mobil itu kalau high speed kompresnya diturunin, dikurangin, itu empuk mobil rasanya. Low speed kompresnya untuk nahan limbungnya. Atau kalau pas off-road kejeglong dalam gitu, yang nahan low speed kompres. Atau direm mobilnya biar tidak nunduk ke depan gitu, low speed kompres. Digas, jadi mobilnya lebih stabil. Selama high speed kompres sama low speed kompres itu setupnya pas, itu mobil pasti lebih stabil.
Jadi mobil kalau dibawa pelan itu empuk, tapi begitu kena lubang dia tidak limbung, atau kena ayunan mobil yang gitu dia tidak ngayun gitu. Itu hebatnya three-way suspension. Coba kita lihat ini. Ini ada setelan high speed compress yang di tengah ini. Yang ini coba ke sini. Ini low speed compressnya di sini. Jadi kita bisa setelannya ada kliknya gitu, enak, tinggal ngetel kliknya aja, sama nitrogennya bisa di setel. Kalau ribonya ada di bawah. Jadi mobil ini sudah di setup enak, kemarin udah kita coba ngebut sudah oke sekali. Kenapa kok arm set harus diganti? Sebenarnya arm standar pun cukup. Sebenarnya gini, rata-rata kalau usia sudah 5 tahun lebih JK itu karetnya sudah keras. Di saat karet itu makin keras, makin mobilnya gini-gini. Kalau kita ganti arm set standar itu bisa, tapi harganya mirip dengan arm set racing yang aftermarket kayak misal Teraflex. Keuntungannya Teraflex, arm setnya bisa di setel. Jadi saat kita lift kit gini, bannya depan ini kan kalau di lift kit agak mundur ke belakang, kita nolin lagi, kita balikin lagi dengan panjangnya arm itu. Belakang juga sama kan, akan mepet body. Itu kita bisa setel, kita mundurin lagi. Yang paling penting lagi saat kita lift kit itu kan casternya kan geser jadi maju, jadi tidak 7 derajat lagi. Nah, dengan arm set Teraflex itu bisa di setel jadi 7 derajat lagi, jadi setirnya tadi nyaman. Itu geometri suspensi, itu nggak boleh ditawar sebenarnya. Makanya daripada kalau karet-karetnya sudah keras kayak ini daripada ganti arm standar, mendingan langsung Teraflex. Harganya nggak jauh berbeda. Satu lebih heavy duty, kedua lebih smooth karena dia tidak goyang-goyang banget. Yang ketiga bisa di set up panjang pendeknya supaya untuk ngejar geometri balik ke standarnya. Lalu karena liftnya 3,5 in, link stabilizernya harus ganti gitu loh. Link stabilizer depan udah ganti nih, yang panjang. Ini yang panjang. Terus yang lain masih standar kayak track bar, telang terot semua masih standar karena cuman pakai ban AT. Nggak perlu lah kita ganti karena kondisi juga masih bagus. Tapi suatu ketika kalau terotnya sudah rusak, long terotnya sudah rusak, track barnya sudah rusak, nggak usah beli yang ori, nggak langsung beli Teraflex aja, atau Synergy atau JKS, itu semua bagus. Tapi kalau untuk terot long terot atau itu paling bagus Teraflex HD karena dia ada setelannya. Ball joint pun kalau memang ini masih bagus, kalau suatu saat udah rusak itu belinya Teraflex. Itu bisa ada setelannya juga. Kalau Synergy tidak ada setelannya. Saranku pakai Teraflex, kecuali ya barang Teraflex ya ada ya bolehlah pakai merek lain. Track bar depan itu yang nahan gardan kanan kiri itu kalau dia sepeleng, dia udah rusak karetnya itu setirnya sepeleng. Itu membuat mobil agak lari-lari. Itu kalau ganti harus JKS boleh, Synergy boleh, Teraflex boleh. Itu nggak ada masalah, sama teknologinya. Boleh 3 macam itu, atau merek lain yang heavy duty yang adjustable nggak ada masalah. Satu lagi worm stir. Rata-rata mobil JK yang 2012 ini 2013 2012 itu worm stir udah mulai kocak. Coba diakalin dengan di setel dulu. Ini kemarin juga di setel sedikit. Kalau di setel masih kocak ya mau nggak mau harus ganti, tapi coba di setel dulu. Biasanya di setel aja sembuh, nggak ada masalah, udah clear gitu. Terus ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi ECU-nya pakai AEV Procal modul. Jadi AEV itu ada alat dari AEV, dicolokkan ke OBD gitu, diisi tar diameter kita berapa, dimasukin. Misal kita ganti final gear juga akan gitu. Misal kita TPMS-nya kita matikan juga bisa karena kita pengen low pressure tidak nyala, itu pakai AEV Procal modul. Itu banyak banget fungsinya, tapi yang paling utama di mobil ini adalah dengan dikalibrasi, dengan kita masukin parameter ban 35 ini, nanti matic-nya akan pindah gigi sesuai dengan kalibrasinya. Kalau nggak dikalibrasi, nggak pakai AEV, itu dia pindah giginya terlalu lambat, jadi agak menyiksa matic-nya. Itu kalau lama-lama dipakai itu bermasalah ke depan gitu. Satu lagi, mobil ini karena mau dipakai ngebut-ngebut, kita upgrade oil coolernya pakai Darrell. Jadi oil cooler matic itu sudah ada pendinginnya di radiator, kita tambahin lagi di depan eksternal itu pakai merek Darrell Amerika. Itu sangat rekomendasi. Jadi dia tidak pernah hot oil lagi. Itu sama dengan memaintain matic kita supaya tetap fit gitu. Karena kita maintain kekentalan olinya, dari kita jaga suhu temperatur olinya itu, oli maticnya. Oli maticnya. Terus ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita remapping atau kita kalibrasi. Jadi ini karena diganti ban gede, kita rema
saya pikir nggak ada yang lain, ini tinggal kita setup benar-benar. Oh ya, satu lagi, kalau saat kita masang arm Teraflex itu harus benar-benar di setup nol ya. Jadi maksudnya balik ke geometri standar, wheelbase kanan kiri harus dicek, casternya harus dicek, sudut kopel belakang depan harus dicek, semuanya harus dicek dari panjangnya arm itu. Belum tentu loh, belum tentu panjangnya disamain sama yang sebelum dicop. Misal copot arm depan bawah yang standar kemarin terus mau dipasang lagi itu disamain itu terus sama, belum tentu. Kita harus cek di apa itu jenenge, di sporing yang pakai 3 dimensi itulah. Itu akan ketahuan berapa derajat gesernya. Itu nggak boleh derajat, harus nol. Makanya masang arm set ini agak relatif rumit. Tetapi itu adalah keistimewaan apa ya? Itu adalah fiturnya arm yang bisa di setel itu tadi. Jadi ya memang harus mau rumit gitu loh. Jangan asal pasang-pasang aja gitu.